Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4 semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, hari ini Ustazah sengaja bikin video nih buat teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengerti. Ya, oke. Kemarin itu kita udah belajar tentang bilangan desimal ya teman-teman ya. Nah, hari ini Ustazah akan bahas kembali tentang bilangan desimal. Ya, Ustazah share dulu ya. Oke. Nah, ini yang udah pernah Ustazah share ke teman-teman. Nah, kita lihat ada di bukunya halaman 16 ya. Nah, bilangan desimal itu bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Kalau udah ada tanda koma pasti itu bilangan desimal. Nah, contohnya ini cara membaca yang kemarin. 0,1, 0,33. Nah, ini lengkap ya bacanya teman-teman ya. 56,78 gitu ya. Terus 100,92. Bukan 92, tapi 92. Ingat yang di belakang koma cuma dibaca angkanya. Kalau di depan itu dibaca secara matematikanya. 100,92. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini yang ada di buku, kita next. Nah, yang ini. Ini harusnya ada tanda titik ya, karena 1000. Nah, ini bacanya 1234,567. Jadi di belakang ini dibaca angkanya saja. Oke? Nah, 1000 berarti angka 1. Nah, ada di nilai tempat ribuan. 2 berarti ada di ratusan. 3 ada di puluhan, 4 ada di satuan. Nah, koma. Nah, yang ini kita lihat yang di belakang koma banget. Berarti itu paling bawah itu per 10, teman-teman. Nah, per 10 berarti angka 5. Setelah per 10, 10 tambah nolnya 1, berarti 100. Nah, per 100 ada angka 6. Ditambah lagi nolnya 1, per 1000, berarti ada angka 7. Ditambah lagi 1. Nah, 10.000. Nah, lanjut gitu ya. Nah, biasanya kita cuma menggunakan yang ini aja. 10, per 100, per 1000. Oke? Kita lanjut. Nah, ini ada contohnya lagi nih. 340,01. Berarti 300, berarti 3 ada di ratusan. Di sini teman-teman, enggak di ribuan ya, di ratusan. 40, berarti 4-nya ada di sini, satuannya 0, koma. Nah, per 10-nya yang mana? Yang ini teman-teman, ini per 10, 0. Per 100 itu yang angka 1. Oke, diperhatikan kembali. Nah, tanda koma pada bilangan desimal menunjukkan bahwa bilangan tersebut bukan bilangan bulat. Karena ada koma, berarti dia bukan bilangan bulat, bukan 1, bukan 12 gitu ya. Tapi misalnya 12, berapa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini udah usah bahas di Zoom kemarin ya. Nah, ini karena nolnya ada 1, berarti 0,1. Ini 0,01. Mudah-mudahan ini udah paham. Nah, ini karena 1000, berarti 0,01. Nah, yang ini, yang Ustazah tulis kemarin ya, teman-teman ya. Berarti 137. Berarti kita tulis 103. 7, gitu ya teman-teman ya. Nah, karena nolnya ada 2, ingat, karena nolnya ada 2 berarti kita geser 2 komanya ke depan dari yang terakhir nih, 137 koma. Ini sebenarnya teman-teman ya. Nah, 1, 2. Nah, koma yang 2 di belakang kita coret. Berarti hasilnya yang ini, 137. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat. Tuh, 1,37. Kita lihat lagi, 7 per 10 berarti 0,7. Nah, 3 per 100. Nah, kenapa seperti ini? Nah, kita ketahui ya, kita udah belajar. Kalau misalnya 3 itu berarti 0,03 kan? Maaf ya, nah tulisannya. Oke, karena ada 1 di depannya,
Yang 0 di depan itu kita ganti 1. Makanya dapat yang ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham. Oke, kita next lagi. 92/10. Nah, kita lihat lagi. 92/10. Kita lihat. Berarti 2/10 itu berarti 0,2. Ya. Karena ada 9 bilangan bulatnya, berarti yang di sini kita ganti 9. Seperti itu. Nah, dapat 9,2. Oke. Nah, ini 9,2 ya teman-teman ya. 9,2. Oke, nah sekarang cara membaca dan menulis bilangan desimal. Nah, bilangan desimalnya 85,42, berarti 85,42 gitu ya. Nah, yang ini, yang angka ini itu lambang bilangan ya. Angka itu lambang bilangan. Nah, yang tulisan seperti ini itu nama bilangan, oke? Ingat lagi, berarti ini bacanya 23,5. Nah, yang ini namanya lambang bilangan. Yang bacaan ini nama bilangan. Kita lihat lagi itu 764,095. Dilihat kembali bacanya. Nah, ini lambang bilangan, bacaan seperti ini nama bilangan. Nah, ini berarti bacanya apa? 0,725. Benar gak? Salah, bacanya 0,725. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang ini namanya lambang bilangan. Oke. Bacaan ini namanya nama bilangan. Itu diingat-ingat lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengubah. Ya, cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita lihat. Nah, pecahan desimalnya itu 1/4. Nah, kita mau jadikan pecahan biasanya itu 1/4. Kita mau jadikan pecahan desimal. Nah, ini ada cara pertama. Cara pertama itu mengubah penyebutnya yang di bawah sini, angka 4 ini menjadi 10, 100, 1000 gitu ya. Tapi kita ambil yang paling bawah dulu ya teman-teman ya. 10, 100 gitu ya. Nah, ada cara kedua, membagi pembilang dan penyebut sampai habis. Nah, cara membagi ya, diingat kembali. Oke, nah ini dari 1/4 tadi kita akan lihat. Ada cara pertama, ada cara kedua gitu ya. Oke, kita lihat cara pertama yang ini teman-teman. Oke, kita lihat yang ini. Nah, sekarang tadi ada kita jadikan per 10 per 100 gitu ya. Nah, kira-kira 4 dikali berapa hasilnya? 10 ada nggak teman-teman? 4 dikali berapa hasilnya 10 ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya, berarti ini nggak bisa. Nah, 4 dikali berapa hasilnya 100? Nah, ternyata di sini udah usah tulis nih 4 dikali 25. Gede ya teman-teman angkanya ya. Berarti 25 tambah 25 tambah 25 gitu ya teman-teman. Nah, dapat nih 4 dikali 25 itu 100. Berarti yang di atasnya juga harus dikali 25. 1 dikali 25, 25. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa jadikan bilangan desimal? Kita lihat lagi 25. Nah, nolnya ada 2, kita geser ke depan nolnya, komanya 2 kali. 1, 2, karena depan nggak ada angka, kita tulis angka 0. Nah, yang belakang koma ini kita coret, dapat hasilnya 0,225, sama seperti ini. Ya. Oke, mudah-mudahan ini paham ya teman-teman ya. Sudah. Lihat dulu. Nah, sekarang kita lanjut cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini 10, usahakan 10 ya, harusnya 1 dulu ya. 1 dibagi 4. Nah, karena 1 bagi 4 nggak bisa, nanti di sini ada 0, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, ini sepertinya usaha tulis di sampingnya, mudah-mudahan paham. Ya. 1 dibagi
4. Nah, ini soal utamanya yang ini. 1 dibagi 4 karena 1 itu lebih kecil daripada 4 berarti nggak bisa dibagi. Sekarang kita naikkan komanya ke atas. Kita tulis koma, 0, koma. Nah, kita tulis 0-nya itu di samping 1. Nah, 10 bagi 4. 4 dikali berapa hasilnya mendekati 10 gitu ya. Nggak boleh melebihi 10. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Berarti lebih dari 10. Berarti 4 kali 2 berapa tadi? 4 kali 2 berapa tadi? 4 kali 2 adalah 8. Nah, ini kita apakan? Supaya masih ingat. Kita kurangi. 10 kurang 8, 2. Nah, 2 lebih kecil dari 4. Berarti nggak bisa. Kita tulis lagi 0 di belakangnya. Ya. Nah, 4 dikali berapa hasilnya? 20. Iya, hasilnya itu 5. Nah, 5 kali 4 adalah 20. Ini kita kurangi hasilnya 0. Nah, dapat hasilnya 0,25 sama tuh, sama seperti ini ya. Nah, ada cara pertama, ada cara kedua. Ini usah stop dulu. Ya, ini yang tadi. Nah, hasilnya 0,25. Ya, karena ini angkanya agak gede, berarti kita lihat angka yang agak kecil nih. Nah, 2/5. Ada cara satu, ada cara kedua ya. Nah, ini sepertinya Ustazah, kita bisa ubah nih, teman-teman. Nah, di sini Ustazah tulis 20. 20 itu 100 ya, teman-teman ya. 5 dikali berapa hasilnya 10? Ada nggak? Ada. 5 kali 2 hasilnya itu 10, Ustazah. Gitu ya. Berarti ini kita hapus dulu. Nah, sekarang karena 5 dikali 2 itu 10, berarti 2 dikali 2 berapa, teman-teman? 4. Dapat deh hasilnya 0,4. Bisa dapat langsung ya hasilnya 0,40. Berarti bisa langsung 5 dikali 2, 10. Berarti 4/10 itu 0,4. Mudah-mudahan ini udah bisa ngubahnya nih. Nah, ini bagaimana caranya? Sekarang 2 dibagi 5. Nggak bisa. Kita naikkan 0, gitu ya. Nah, tulis 0-nya di samping. 20 bagi 5, 4. 4 kali 5, 20. Nah, ini dikurangi. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang 9/10. Ini mudah banget. Nah, ada cara satu, ada cara kedua. Nah, ini sudah sengaja ya tulis 10, dia udah 10. Sebenarnya udah bisa langsung diubah gitu. Sebenarnya yang ini nggak perlu. Berarti ini bisa langsung 0,9. Oke, kita lihat cara kedua. 9 bagi 10 nggak bisa, makanya ada 0, di sini. Kita turunkan angka 0. 10 dikali berapa hasilnya 90? Ya, hasilnya 9. 9 kali 10, 90. 90 dikurang 90 hasilnya 0. Makanya dapat sama-sama hasilnya 0,9. Nah, cara ini kalau angkanya masih kecil mungkin mudah yang cara satu ya teman-teman ya. Coba kalau angkanya udah gede seperti kali 25 tadi. Nah, teman-teman kayaknya itu udah berat ya. Nah, bagusnya karena kita dulu juga udah pernah belajar pembagian ini ya. Nah, harusnya udah bisa gitu ya. Nah, bagusnya pakai yang cara kedua gitu kalau menurut Ustazah ya. Tapi terserah teman-teman maunya yang mana gitu. Yang mudah bagi teman-teman sendiri. Oke. Nah, sekarang mengubah bentuk campuran menjadi bentuk desimal. Kita lihat. Nah, campuran ini ya teman-teman ya, 1/3/5. 1/3/5 ada cara pertama, ada cara kedua. Cara pertama itu misalkan bagian bilangan dengan bagian pecahan. Jadi dipisah tuh. Nanti kita lihat contohnya. Terus cara kedua itu membentuk campuran itu menjadi pecahan biasa gitu ya. Kita lihat. Cara pertama, cara kedua. Cara pertama seperti ini teman-teman ya. 1/3/5 dari soal. Nah, 1 itu kita pecah, kita bagi gitu ya. 1 tambah 3/5. Nah, 3/5 ini kita jadikan per 10, per 100 gitu ya. Nah, kalau per 10 ternyata bisa. 5 kali 2 hasilnya 10.
Berarti di atas juga harus kali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. 6 per 10. 6 per 10 itu kalau bilangan berkomanya 0,6. Nah, kita tambah yang tadi 1 di depannya. 1,6. 1/3 per 5. Nah, ini kita mau jadikan pecahan biasa katanya ya. Berarti caranya 5 kali 1. Ini juga udah pernah belajar ya teman-teman ya. 5 kali 1, 5 ditambah 3. 5 kali 1, 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Nah, 8 per 5 ini kita jadikan per 10. Nah, 5 kali 2, 10. 8 kali 2, 16. 16 per 10. Karena nolnya cuma 1. Ya, kita lihat. Terus ya, maaf ya. Karena 16 ya teman-teman ya. Terus nolnya cuma 1. Nah, 16, nolnya cuma 1 berarti kita ke depan 1. 1 berarti ini hapus. Hasilnya 1,6 yang ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita next. Nah, 4, 1/2. Cara pertama, cara kedua. Cara pertamanya, nah kita pisah 4 ditambah 1/2. Nah, 1/2 itu kita jadikan per 10. 2 kali 5, 10. Berarti di atas juga harus kali 5. 1 kali 5, 5. 5 per 10 berarti 0,5. Udah. Nanti, oh maaf. Nanti ini kita ubah. Ini 4 ya teman-teman ya. Berarti yang di depannya 0 tadi kita ganti 0 ditambah 4 berarti hasilnya 4,5. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini coba kita isi ya. Ini 2 kali 4 8 ditambah 1 9 per 2. Nah, ini 2 kali berapa hasilnya 10? 2 kali 5 berarti yang di atas juga kita kali 5 teman-teman. 9 kali 5 ayo, 9 kali 5 berapa? 45. Nah, karena komanya cuma 1 nih. Nolnya cuma 1, berarti kita geser aja komanya ke depan. Misalnya nih 45 koma gitu ya. Nah, karena nolnya cuma 1, berarti komanya kita geser 1 ke depan. Yang di belakang kita hapus. Hasilnya sama 4,5. Ini yang tadi. Tuh. Oke, nah sekian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan yang ini bisa dipahami kembali. Kalau yang ini menurut Ustazah yang mudah itu, kalau teman-teman menjadikan pecahan biasa akan gede ya, lumayan gede nih angkanya pas perkalian ini gitu ya. Nah kalau yang ini juga mudah, cuma ini karena angkanya masih 2 gitu ya, masih yang sedikit gitu, jadi lumayan mudah. Jadi nanti tergantung angkanya aja cara teman-teman ngerjain. Nah ini sekedar pengenalan dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan berkelanjutan bisa gitu ya. Nah nanti kita latihan mudah-mudahan bisa. Oke teman-teman, mungkin sekian dari Ustazah. Mudah-mudahan bisa dipahami pelajaran kita yang tadi tentang cara pengubahan pecahan biasa, pecahan campuran menjadi bilang desimal, terus cara membaca bilang desimal, menentukan nilai tempatnya, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dan paham. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, oke, sekian dari Ustazah. Mohon maaf jika ada salah kata. Ustazah sampaikan. Dipelajari kembali pelajaran kita. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Ya, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.